Hai semua, jumpa lagi di Dapur Talita, dapurnya ide jualan. Sebelum lanjut ke resepnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu karena setiap harinya bakal ada video menarik. Bahan-bahannya 250 gram tepung beras, 80 gram tepung tapioka, 110 gram gula pasir, 1 saset vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1150 ml santan kental, aduk kembali sampai semua bahan tercampur dan dipastikan tidak ada lagi bahan yang menggerindil. Seperti ini cukup. Kemudian kita masukkan ke dalam panci teflon yang sudah disiapkan. Aduk-aduk sampai sedikit mengental. Nah, ini sudah mulai mengental ya, seperti ini. Kemudian bisa dimatikan api kompornya. Adonannya akan aku bagi dua sama rata. Satu bagiannya akan aku haluskan seperti ini. Aku menggunakan balon whisk. Kita tekan-tekan dan diaduk-aduk sampai teksturnya creamy, lembut. Nah, ini dia adonannya sudah benar-benar lembut dan creamy ya. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Untuk satu bagiannya aku tambahkan pasta pandan secukupnya. Sama, ini juga akan aku aduk sampai teksturnya lembut, kental dan creamy. Nah, seperti ini hasilnya, sudah benar-benar lembut. Sisihkan dulu ya. Siapkan loyang ukuran 18x18, lapisi dengan minyak tipis-tipis. Setelah rata, bagian bawahnya aku tambahkan daun pisang yang sudah kuukur. Kita lapisi kembali ya dengan minyak bagian atas daun pisangnya. Ini loyangnya sudah siap. Kemudian kita masukkan adonan kuenya secara berseling. Kita masukkan 2 centong adonan putih, kemudian adonan yang hijau. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah aku tulis ya di bawah kolom deskripsi. Tinggal kamu klik saja di bawah judul. Nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Kita lakukan secara berseling sampai semua adonannya habis ya. Setelah selesai semua, ratakan menggunakan spatula agar permukaannya mulus. Pada proses ini kita sudah bisa mulai memanaskan kukusan. Ini kukusannya sudah panas. Kita masukkan loyang yang sudah berisi kue tadi. Kemudian kukusnya selama 30 menit. Setelah matang bisa diangkat. Bahan selanjutnya 200 gram gula aren, 1 lembar daun pandan, tambahkan sejumput garam, 150 ml air, aduk, kemudian kita masak di atas api kompor. Kita masak sampai gulanya mencair ya. Setelah mendidih rata seperti ini tandanya sudah matang dan gulanya juga sudah mencair. Terus diaduk, kemudian dimatikan ya api kompornya. Kemudian saus gula merah ini akan aku saring agar tidak ada kotoran yang terbawa. Kemudian sisihkan. Setelah aku diamkan selama kurang lebih 3 jam, ini kuenya sudah benar-benar dingin. Keluarkan dari dalam loyang, kita sisir-sisir terlebih dahulu bagian pinggirnya. Kemudian kita balikkan, bagian alas daun pisangnya bisa dibuka. Kue ini akan aku potong-potong, untuk ukurannya disesuaikan saja ya dengan selera. Akan aku potong kecil-kecil kembali. Untuk tekstur dari kue ini memang benar-benar lembut. Kemudian kita sajikan dengan saus gula merah. Nah, bagaimana? Mudah kan cara membuat kue tradisional yang satu ini? Kalau di daerah aku ini namanya janda gemuk. Rasanya sangat enak, manis dan lembut. Cocok sekali ya disajikan di acara keluarga ataupun untuk sarapan. Ini recommended banget. Jangan lupa ya untuk dicoba. Bahan-bahannya 100 gram tepung maizena, 1 sendok teh garam, aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 850 ml santan,
Aduk kembali dan pastikan tidak ada tepung yang menggerindil. Setelah tercampur rata seperti ini, kita masak adonan ini di atas api kompor sedang saja dan terus diaduk. Kalau tekstur adonan sudah mulai mengental seperti ini, bisa kita matikan api kompornya dan terus diaduk sampai teksturnya benar-benar lembut. Terus diaduk sampai benar-benar teksturnya tercampur rata dan lembut seperti ini. Kemudian bisa kita angkat. Adonan ini akan aku bagi dua sama rata, tidak aku timbang tapi dikira-kira saja seperti ini. Kemudian aku tambahkan pewarna makanan coklat. Yang satunya pewarna makanan hijau muda. Untuk pewarna makanannya disesuaikan saja dengan selera. Kalau teman-teman tidak mau ditambahkan pewarna, bisa di skip. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah aku tulis ya di bawah kolom deskripsi. Tinggal kamu klik saja di bawah judul. Nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Kalau semua pewarna makanannya sudah tercampur rata seperti ini, waktunya kita masukkan ke dalam loyang. Siapkan loyang ukuran 18x18, lapisi dengan daun pisang. Kemudian kita lapisi dengan minyak tipis-tipis seperti ini. Nah, ini loyangnya sudah siap. Kemudian kita masukkan adonan secara perlahan. Cara menuangkannya kita seling ya seperti ini. Setelah coklat kita beri yang hijau. Kalau semua adonannya sudah masuk ke dalam loyang, ratakan menggunakan spatula. Tekan-tekan sampai permukaannya rata. Kalau adonannya sudah rata seperti ini, waktunya kita kukus. Kukusannya sudah panas, kita masukkan loyang yang sudah berisi adonan tadi, tutup dan kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit ini sudah matang, bisa diangkat ya. Siapkan 200 gram gula aren, 1 lembar daun pandan, 4 sendok teh garam. Kemudian kita tambahkan 150 ml air. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masak sampai gula arennya larut dan mendidih. Kalau sudah mendidih rata seperti ini, terus diaduk dan bisa kita matikan api kompornya. Kembali kita aduk seperti ini ya, sampai uap panasnya menghilang. Kue yang tadi sudah dingin, keluarkan dari dalam loyang, cukup mudah untuk mengeluarkannya, tinggal kita balikan saja seperti ini. Kemudian akan aku potong kecil-kecil, untuk ukurannya disesuaikan saja dengan selera teman-teman. Kita potong kecil-kecil kembali. Setelah selesai dipotong-potong, kita masukkan ke dalam tin wall. Lakukan hal yang sama sampai semua selesai ya. Untuk gulanya sudah aku masukkan ke dalam plastik kecil-kecil, bisa kita tata di atasnya seperti ini. Penyajiannya tinggal kita siramkan saja air gula merahnya seperti pada video. Nah, ini dia bubur sumsum potong kita sudah jadi. Rasanya sangat enak, manis dan gurih, cocok banget disajikan untuk sarapan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan jangan lupa ya untuk di-share ke teman-teman yang lain. Bahan-bahannya 250 gram tepung ketan, setengah sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita tuangkan 200 ml air hangat.
Aduk kembali sampai tercampur rata. Agar lebih cepat dan kalis, adonan ini akan aku ulek menggunakan tangan. Jangan lupa dicuci terlebih dahulu ya tangannya. Setelah tercampur rata seperti ini, adonannya akan aku bagi dua sama rata. Tidak aku timbang, tapi kita kira-kira saja seperti ini. Satu bagian aku tambahkan pasta matcha secukupnya. Aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini hasilnya setelah tercampur rata. Waktunya kita bentuk ya. Ambil sejumput adonan matcha, kemudian adonan putih kita satukan seperti ini, bulatkan sampai permukaannya mulus. Nah, seperti ini hasilnya, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Untuk ukurannya bisa disesuaikan saja dengan selera teman-teman ya, tidak perlu harus sama seperti ukuran yang aku gunakan. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah aku tulis ya di bawah kolom deskripsi, tinggal kamu klik saja di bawah judul, nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Nah, seperti ini hasilnya setelah aku bulat-bulatkan, hasilnya sangat cantik dan unik ya. Pada proses ini kita sudah mulai memanaskan air. Nah, ini airnya sudah mendidih, masukkan satu persatu bola-bolanya. Aduk terlebih dahulu agar tidak menempel satu sama lain. Kita masak bola-bola matcha ini sampai mendidih dan mengapung. Nah, kalau sudah mengapung seperti ini, tandanya sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Untuk kuahnya 500 ml air, 150 gram gula pasir, 1 lembar daun pandan. Kita aduk sampai tercampur rata dan masak sampai gulanya larut. Kalau sudah mendidih rata seperti ini, masukkan 130 ml santan kental atau setara dengan 2 saset. Satu saset kental manis. Kita aduk cepat dan masak sampai mendidih. Jangan lupa untuk terus diaduk sampai mendidih agar santannya tidak pecah. Nah, seperti ini cukup. Kalau sudah mendidih rata, bisa kita matikan api kompornya. Dan kuah santan ini terus aku aduk ya untuk mengurangkan uap panasnya. Siapkan tin wol, ini aku menggunakan ukuran yang 250 ml. Kita masukkan bola-bola matchanya. Kemudian kita tuangkan kuahnya. Agar lebih menarik, kita tambahkan garnish potongan daun pandan. Nah, ini dia kolak candil matcha kita sudah jadi. Rasanya sangat enak, perpaduan yang cocok, manis dan gurih. Bola-bola matchanya lembut dan kenyal. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Bahan-bahannya, pertama siapkan 200 gram gula pasir, 4 butir telur yang ukuran besar, setengah sendok teh garam. Aduk dan kita kocok lepas sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata, gulanya pun sudah larut. Kemudian kita tambahkan 260 ml santan kental, 100 ml jus pandan,
Tambahkan pewarna makanan hijau secukupnya. Untuk penambahan pewarna makanan opsional ya, kalau teman-teman tidak suka bisa di skip. Kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata seperti ini. Nah, ini adonan srikaya yang sudah siap ya, kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini sudah kusiapkan cup seperti ini, kemudian kita tuangkan setengah dari cupnya saja. Tuangkan satu persatu secara perlahan sampai semuanya selesai. Jangan lupa pada proses ini kita sudah bisa mulai memanaskan air kukusannya ya. Nah, ini sudah mendidih, kemudian kita letakkan sarangan dan kukus selama 20 menit atau sampai matang. Setelah matang bisa kita angkat dan kemudian dinginkan terlebih dahulu ya. Dan selanjutnya 500 gram ketan yang sudah aku cuci bersih dan direndam selama 1 jam. 1 lembar daun pandan, 1 sendok teh garam, kemudian 400 ml santan. Aduk semua bahan sampai tercampur rata seperti ini. Kemudian ketan ini akan aku masak di atas api kompor sedang saja dan terus diaduk ya, agar di bagian bawahnya tidak gosong. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah aku tulis ya di bawah kolom deskripsi, tinggal kamu klik saja di bawah judul, nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Nah, ini santannya sudah mengering, ini tandanya sudah cukup, bisa kita matikan api kompornya, kemudian angkat. Nah, ini air kukusannya sudah panas, kemudian kita masukkan ketan yang sudah kita aron tadi. Ratakan dan kukus selama 20 menit atau sampai benar-benar matang. 10 menit pertama ketannya akan aku aduk terlebih dahulu. Kita kukus kembali selama 10 menit. Setelah 20 menit ini ketannya sudah matang, kita angkat ya, kemudian kita sisihkan daun pandannya. Siapkan loyang, kita lapisin daun pisang, kemudian kita masukkan ketan yang sudah kita angkat tadi. Kita ratakan pada loyang yang sudah kita siapkan, tekan-tekan agar padat. Nah, seperti ini hasilnya setelah aku ratakan. Kemudian ketan ini akan aku potong kecil-kecil, untuk ukurannya disesuaikan saja dengan selera teman-teman ya. Kalau sudah dipotong-potong, sisihkan terlebih dahulu. Srikaya tadi sudah dingin, kemudian akan aku tutup satu persatu cupnya agar lebih rapi. Kalau sudah selesai, kita ambil mika, tata ketan yang sudah dipotong kecil-kecil tadi. Satu mika ini aku isi 2 dan 1 cup srikaya. Hasilnya seperti ini, lakukan hal yang sama sampai semua ketan srikayanya kita masukkan ke dalam cup ya. Agar lebih menarik, kita tambahkan potongan daun pandan di bagian ketannya. Nah, ini dia ketan srikaya pandan kita sudah jadi. Hasilnya sangat cantik, unik, enak banget. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat.